Oke, sekarang kita lihat ke yang mata kuliah kita yang semester ini. Jadi mata kuliah kita hanya satu SKS. Jadi kalau ada satu SKS kita hanya ada 7 meeting. Kemudian sebentar agak lama. Tidak ada UTS. Jadi nanti langsung ke UAS. Gitu. Baik. Tadi untuk yang semester ini atau hari ini saya akan bicara mengenai penciri kurikulum D3, kemudian 3 bidang mata kuliah yang diberikan, alur penawaran dan bentuk kegiatan portofolio kerja tadi sudah saya sampaikan ya. Karena itulah perlu mata kuliah ini pengantar kegiatan kerja. Oke, kemudian ini seperti tadi saya tidak perlu menjelaskan tentang perkuliahannya. Sama nanti untuk tugasnya dan juga untuk presensinya sama seperti yang di mata kuliah yang lain. Kemudian saya menggarisbawahi aja mata kuliah kita satu SKS, jadi kita hanya ada 7 kali meeting sampai dengan katakanlah tengah semester, tetapi tidak ada UTS. Jadi hanya sampai 7 meeting itu materi, kemudian setelah itu saya berikan tugas, kemudian tugas itu dikumpulkan di akhir semester. Oke, kemudian Google Classroom digunakan untuk materi dan juga untuk tugas, kemudian diskusi nanti akan tetap ada di dalam forum discussion. Jadi nanti saya mohon tolong ke ketua kelasnya, Arfan juga. Jadi tolong nanti dibikin satu grup lagi untuk yang untuk yang mata kuliah ini, pengantar praktek kerja, pengantar kegiatan kerja. Jadi untuk grup kelas kita, walaupun orangnya sama, tetapi nanti kita akan punya 3 grup ya. Jadi yang pertama translation 1, and then friends 2, and pengantar kegiatan kerja. Gitu ya, nanti maaf. Arfan saya minta tolong ya. Siap, Mem. Oke, thank you. Kemudian, di mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang bertujuan untuk membekali mahasiswa Prodi D3 mengenai kegiatan-kegiatan praktik kerja yang akan dilakukan mahasiswa Prodi D3 Bahasa Inggris. Kegiatan praktik kerja tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian kelompok mata kuliah penciri Prodi, yaitu kepariwisataan, perhotelan, dan penyelenggaraan kegiatan. Dalam mata kuliah ini dibahas pula jenis kegiatan yang dapat dilakukan sebagai bagian dari portofolio kerja mahasiswa sebagai syarat kelulusan. Kemudian, ini mungkin yang penting ya, capaian akhir mata kuliah ini adalah penyusunan project plan masing-masing mahasiswa. Itu yang perlu saya garis bawah. Ya, kalau tadi saya sebutkan di dalam pelaksanaan PKL nanti Anda bisa memilih 2, individu dan kelompok. Untuk yang individu itu yang praktek di perhotelan. Kalau hotel pasti individu ya, kelompok bukan kelompok. Nah, yang kelompok adalah yang di pariwisata atau yang di IO. Tetapi untuk pengantar kegiatan kerja ini yang sebagai tugas mata kuliah adalah Anda membuat project plan masing-masing. Jadi nanti di mata kuliah ini dalam satu semester ini kalian sudah bisa berpikir, misalnya katakanlah aku ingin nanti punya kelompok pariwisata. Aku nanti ingin di kelompok IO. Aku nanti ingin di hotel. Nah, itu sudah Anda pikirkan sekarang, and then you have to create on your own project plan gitu. Walaupun nanti pada saat pelaksanaannya di dalam PKL nanti bisa jadi berubah nggak apa-apa. Tapi ini di sini saya ingin tahu saja kira-kira rencana kalian ke depannya untuk proyek seperti apa. Oke, kemudian yang ingin diharapkan adalah memahami konsep mengenai praktek kerja mahasiswa, memahami jenis kegiatan kerja yang dapat dilakukan, kemudian bisa menuangkan ide dalam konsep praktek kerja yang akan dilakukan. Kemudian nanti akan kita bagi dalam 7 meeting seperti ini. Jadi kalau seandainya nanti kita tidak terputus dengan tanggal merah, kalau sejauh ini sih saya tidak mendapatkan tanggal merah di di hari Jumat ya, atau mungkin nanti saya semoga tidak ada halangan selalu bisa hadir di dalam kelas, maka nanti di tanggal 6 November kita sudah selesai. Nah, mulai pertemuan kedua, nanti kita akan berbicara mengenai seperti tadi saya sebutkan,
Kira-kira kalau yang di dalam pariwisata itu bentuknya seperti apa? Kemudian yang di hotel bentuknya seperti apa? Kemudian yang di yang di IO seperti apa? Nah, kalau menurut saya ada sisi positif bagi kita saat ini di semester Gasal 2020 di dalam kondisi pandemik seperti ini. Ada sisi positif. Positifnya begini. Saat ini karena kondisi pandemi seperti ini, maka semua orang melek teknologi, semua orang melek digitalisasi. Maka kalau saya pribadi berasumsi bahwa di tahun depan pun kondisi, maksudnya bukan kondisi yang negatif ya, tapi kondisi atau sisi positif dari pandemi ini yang berhubungan dengan teknologi itu pasti akan selalu berkembang. Saat ini mungkin teman-teman sudah pernah atau sudah sering melihat penawaran tur virtual tour gitu ya. Nah, saya pikir nanti di tahun-tahun berikut atau di waktu-waktu ke depan itu juga nanti akan menjadi peluang adanya sebuah katakanlah peluang kerja atau peluang kegiatan ke situ. Jadi nanti di sini saya juga akan membuka wawasan teman-teman selain tour guiding yang langsung pergi ke Hotel Prambanan, maaf kok Hotel Prambanan, ke Candi Prambanan, tapi bisa jadi juga mungkin kita bisa membuat sebuah sebuah tour yang virtual mengajak para peserta tur itu tetapi virtual. Nah, gitu. Nah, itu yang nanti akan kita bicarakan di dalam konsep dan jenis kegiatan kerja. Kemudian nanti juga kita akan brainstorming kalau menurut saya, karena kalau virtual berarti bukan hanya kemampuan ataupun juga pengetahuan yang teoritis yang nanti kita didapatkan di kelas, tetapi ada juga tuntutan kemampuan teknologi di dalamnya. Salah satunya kalau virtual berarti kalau kita harus tahu tentang Google Earth, bagaimana katakanlah mengezoom, kemudian bagaimana mengcapture dan lain sebagainya, kemudian dengan video editor dan lain sebagainya, editing dan lain sebagainya. Nah, itu yang nanti kita buka, nanti kita diskusi bareng-bareng kira-kira, oh mem kalau begini berarti kita nanti bukan hanya butuh ini kan, nanti kita butuh ini mem, kita dan lain sebagainya. Jadi nanti biar membuka juga wawasan bagi teman-teman kita saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan tentang itu. Kemudian karena tadi itu tujuan akhirnya atau tugas akhirnya adalah kita masing-masing diminta untuk menulis project plan, maka nanti kita juga akan berbicara mengenai tata tulis project plan itu seperti apa. Gitu. Jadi nanti di situ saya akan memaparkan nih panduan project plan STBA seperti ini. Maka misalnya di bagian introduction itu kita harus menulis apa di sini. Kemudian di bagian misalnya katakanlah reason atau alasannya kira-kira memilih project ini apa itu muncul di atau kita berikan di subchapter ini. Itu kita bicara di dalam tata tulis project plan. Saya agendakan untuk tata tulis project plan diharapkan 2 meeting sudah selesai. Atau pada saat kita berbicara mengenai konsep dan jenis kegiatan kerja, mungkin kalau di situ saya sebutkan 4 pertemuan, mungkin 2 pertemuan sudah selesai, sehingga nanti selanjutnya kita bicara mengenai tata tulisnya. Kalau ternyata nanti tata tulisnya sudah tidak ada masalah, maka nanti murni bentuk atau pertemuan berikutnya adalah mandiri. Mandiri dalam arti murni nanti tinggal teman-teman mempraktekkan dalam arti menuliskan ya, menuliskan project plan yang kalian miliki. Sehingga nanti pertemuan itu kita isi dengan personal consultation. Jadi nanti misalnya bisa konsultasi dari sisi kontennya, bisa nanti saya review bahasa Inggrisnya. Karena nanti di penilaian akhirnya yang nilai bukan saya untuk yang di project plan. Jadi yang nanti akan saya minta untuk Bapak Ibu dosen yang lain untuk menilai dalam tanda petik kelayakan project plan tersebut. Gitu. Sampai dengan semester ini koordinator PKL masih saya. Jadi nanti silakan tunggu informasi di semester atau di bulan-bulan ke depan ya, karena di bulan September ini itu nanti karena memang katakanlah apa ya masa jabatan atau masa koordinator itu selesai di bulan September. Nah, nanti silakan kalau ada pengumuman mengenai pergantian koordinator dan nanti konsultasi berikutnya nanti berkonsultasi dengan koordinator PKL selanjutnya. Tapi sampai saat ini masih saya.
Gitu. Nah, penulisan referensi dan penilaiannya. Referensi seperti tadi, di situ saya sebutkan panduan, tapi sebetulnya tidak setebal buku panduan akademik sih, itu lebih simpel aja. Jadi lebih kalau menurut saya sih tata tulis ya, tata tulis atau tata laksana PKL. Nanti akan saya berikan di semester depan, sorry. Next week saya upload di Google Classroom kita. Kemudian penentuan tugas akhirnya, seperti tadi saya sebutkan, mutlak berdasarkan proposal kegiatan atau project plan yang kalian tulis masing-masing dalam bahasa Inggris, yang nanti akan dinilai oleh tugas guru dosen yang lain, bukan saya, berdasarkan yang tadi kelayakannya dan bahasa Inggris yang kalian gunakan. Kemudian seperti biasa juga, nanti kalau misalnya saya berikan nilai K, berarti di situ mungkin ada dalam tanda petik ada sesuatu yang belum Anda penuhi, atau mungkin juga dari sisi penulisannya mungkin ada bagian dari penulisan itu yang Anda miss di situ, maka saya berikan dulu nilai K biar ada perbaikan. Oke, itu yang untuk di mata kuliah kita. Oke. Ada pertanyaan atau ada komen? Silakan. Yes. Halo? Enggak, Mem. Oke. Rangga mewakili semuanya kah? Rangga mengatakan tidak, jadi harapan saya semuanya sih tidak. Yes, Arfan? Kurang lebih begitu, Mem. Oke, baik. Oke deh, kalau memang tidak ada lagi, saya tutup pertemuan kita. Terima kasih, Mem. Oke, baik. Baik, kalau tidak ada... Merci, Mem. Oh, je vous en prie, de rien. Baik, terima kasih banyak dua meeting ini.